Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail fatir samawati wal ar alimul ghaibi was syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fihi bidzika innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim wa itu lillahi ta'ala bisalama wal amanah wal afiyah wasihat khalisan mukhlisan liwajhil karim sunnatan lillahi ta'ala al madad hadir ya asikin wal arifin sayyidina Umar sultan awliya Gausul Azam Qutbul Alamin Asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Qadasur Sahibul Izazah wal karamatul wal dunya wal akhirah bi barakati sunnah mukarram Asyidi Syekh Abdul Rahman Simanahtim bi jalali ruhi Nabi Mustafa sallu alaihi wasallam amma ba'd. Para jamaah sejagat Thariq dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini sejagat Thariq ada di Miftahus Sudur dalam rangka haji bulanan atau disebut manakiban. Manakib itu jamak, asal dari manqobatun, manqobatani, manakib. Artinya manakib itu perjalanan atau perjalanan baik. Manakib itu menceritakan perjalanan baik ketika masih hidup orang soleh atau seorang ulama atau seorang mursyid atau seorang pengarang kitab. Itu disebut menceritakan kebaikan-kebaikan setelah ulama itu wafat, sudah tidak ada, itu namanya manakib. Manakib dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah itu disebut manakib Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Manakib. Jadi manakib itu menceritakan kebaikan-kebaikan ya, tentang perjalanan Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir ketika beliau masih hidup, masih ada jasad. Salah satu manakib Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir ini ketika hari Rabu siang, ketika beliau diangkat sebagai Syekh Sultan Aulia, maka diperintahkanlah suruh mengajar. Ketika Syekh Abdul Qadir itu mengajar di madrasahnya atau di jawiyahnya Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir, ternyata yang datang, yang ikut ngaji Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir itu kebanyakan ulama-ulama, berbondong-bondong datanglah ke jawiyah Syekh Abdul Qadir atau ke madrasah Abdul Qadir. Itulah yang sering kita baca dalam ajaran Abah Guru, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
idza jaa nasrullah wal fath, apabila datang kepadamu nasrullah wal fath, pertolongan Allah dan fatu, kemenangan, penaklukan Mekah. Wa ra'aitana sayadkhuluna fid din afwaja, nanti engkau, ini kepada Nabi Muhammad, akan melihat manusia itu akan masuk fidinilah, dalam agama Allah, afwajan, datang berbondong-bondong. Sama ketika Sultan alias Abdul Qadir ketika diperintahkan oleh Allah untuk mengajar, dan jamaahnya ketika itu ulama-ulama semua, maka di situ Syekh Abdul Qadir gemetar karena menghadapi para jamaahnya adalah ulama-ulama semua. Ketika Syekh Sultan alias Abdul Qadir ini diperintahkan suruh menyampaikan ajaran Allah, berbondong-bondong manusia, yadkhuluna fid din afwaja. Ketika itu Syekh Sultan gemetar. Ketika gemetar, hadir Rasulullah SAW, ruhaninya hadir. Ketika Syekh Sultan itu mengajar, mulut beliau gemetar. Hadirlah ketika itu Syekh Sultan, di hadapan Syekh Sultan Aulia, baginda kita Nabi Muhammad SAW secara ruhani. Itulah yang ditulis oleh beliau, nazartu bi'anil fikri bihani hadrati habiban tajala lil qulubi pahanat, yang di tembok apa. Nazartu bi'anil fikri, ketika aku melihat dengan pandangan pikiran, bihani hadrati, ketika hadir di hadapanku, kata Syekh Sultan, habiban, yaitu Nabi Muhammad, rohaninya tajala lil qulubi pahanat, maka tajali itu nampak, terbukalah semua hati, timbul hanat, itu kasih sayang. Makanya berbondong-bondong afwajan, berbondong-bondong manusia datang ke majlis Syekh Sultan alias Abdul Qadir. Karena Syekh Sultan baru pertama ngajar, diperintah ngajar, gemetar. Akhirnya Rasulullah hadir rohani. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW rohani? Wahai anakku, kenapa kau belum mulai mengajar? Kenapa belum kau menyampaikan ajaran Allah? Apa jawab Syekh Sultan Aulia? Dia gemetar, dia rasa takut. Disitulah sejarah, secara ruhani Rasulullah hadir di hadapan Syekh Sultan Aulia. Dalam manaqib Syekh Sultan itu, akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk membuka mulut Syekh Sultan. Disitulah Syekh Sultan Aulia diludahi oleh Rasulullah 7 kali. Diludahilah oleh Rasulullah 7 kali itu. Ketika diludahi oleh Rasulullah, dibuka mulutnya, kemudian Rasulullah memberikan ludahnya yang mulia itu. Akhirnya Syekh Sultan Aulia di situ Rasulullah hadir meludahi mulut Syekh Sultan Aulia oleh baginda Nabi Muhammad SAW 7 kali. Kemudian setelah itu Rasulullah hilang. Jadi ketika Syekh Sultan pengen awal mengajar, gemetar melihat jamaahnya membludak dari mana-mana, Rasulullah hadir. Maka dalam tulisan kepanaan Syekh Sultan Aulia ketika Satohat, Syekh Sultan menulis nazartu bi'anil fikri bihani hadrati habiban tajala lil qulubi pahanat. Kata Syekh Sultan ketika dia Satohat, aku melihat dengan mata pikiranku ketika hadir di hadapanku habiban, yaitu Rasulullah. Hadirnya Rasulullah, terbukalah, mukasyafalah Syekh Sultan alias Syekh. Kemudian hari berikutnya ketika Syekh Sultan mulai suruh perintah ngajar lagi, sama. Syekh Sultan gemetar. Mulut beliau nggak bisa ngomong, nggak bisa menyampaikan karena jamaahnya membludak lagi. Disitulah ruhani Sayyidina Ali karamallahu wajhah
hadir dalam manaqib Syekh Sultan itu. Begitupun Sayyidina Ali rohaninya bertanya kepada Syekh Sultan, wahai anakku, kenapa belum ngajar juga? Maka disitulah Sayyidina Ali meludahi Syekh Sultan dengan 6 kali ludahnya. Sayyidina Ali diludahilah Syekh Sultan itu, mulutnya disuruh dibuka, diludahi dengan 6 kali oleh Sayyidina Ali. Di situ Syekh Sultan mengatakan, ya Sayyidina Ali karamahullah, kenapa engkau meludahi mulutku dengan ludahmu yang mulia itu nggak seperti baginda Nabi Muhammad SAW? Apa kata Sayyidina Ali? Aku memberikan ludahku kepadamu, ke mulutmu 6 kali, itu adab. Disinilah adab. Dalam toreko itu adab. Diambil adab. Jadi Sayyidina Ali ketika meludahi Syekh Sultan Aulia, ketika di majlisnya, di jawiyahnya itu 6 kali, ditanya Syekh Sultan, kenapa wahai Sayyidina Ali kau meludahi aku 6 kali? Beda dengan Rasulullah. Apa jawab Sayyidina Ali? Adab. Nah itulah dalam torekoh yang dituntut adab. Nah, setelah itu hilanglah Sayyidina Ali karamahullah. Nah dari perjalanan manaqib Syekh Sultan Aulia Abdul Qadir, ya makanya dalam torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang didirikan oleh seorang ulama Nusantara, Syekh Ahmad Khatib Sambas, ada suatu kewajiban dalam torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini yang disebut harian, mingguan, bulanan. Ketika Abah Guru mengembangkan torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah itu ada suatu perintah mutlak dari seorang mursyid, khususnya di bawah bimbingan Abah Guru Syekh Abdul Rahman, ada disebut harian, mingguan, bulanan. Harian yaitu ketika setelah sholat, faida qadaitumuz shalah fazkurullah, zikir jahar, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, dan zikir hobi. Mingguannya khotaman, bulanannya manaqib. Jadi manaqib bagi mereka yang memiliki torekoh, yang mengikuti jejak torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang didirikan oleh Syekh Ahmad Sambas, itu suatu kemestian. Makanya ada istilah manaqiban. Bahkan ada orang-orang yang hanya membaca manaqib Syekh Sultan, tapi dia tidak masuk ajarannya, torekohnya. Banyak di masyarakat, di Bogor, di Banten, di mana-mana, dalam acara-acara itu selalu dibacakan manaqib Syekh Sultan Aulia Abdul Qadir. Kalau daerah Serang itu baca Syekh, tidak lain, mereka tabaruk, ya, artinya mengambil berkah daripada manaqib Syekh Sultan Aulia. Nah, ajaran toreko itu sendiri adalah jalan menuju Allah, dengan dalil walawistaqomu ala thoriqat, dia istiqomah di atas jalan torekoh. Maksudnya torekoh syekh, gurunya. Jadi torekoh di situ Abah Guru mengatakan dalam buku Sintoris beliau pakai tamar butoh, thoriqatun itu artinya perjalanan menuju Allah. Dalam perjalanan menuju Allah itu, ketika masuk dalam torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah, itu gerbangnya adalah talqin, baiat zikir. Talqin, baiat zikir. Talqin itu dituntun, baiat itu artinya perjanjian. Nah, perjalanan torekoh itu menuju Allah itu harus dibina, dibimbing oleh seorang guru mursyid, wali mursyid. Enggak semua ulama bisa. Maka di situ al ulama ursul anbiya itu al ulama ar-rasyidun, ulama yang memiliki pangkat kemursidan.
Gak semua ulama bisa. Kenapa dikatakan gak semua ulama itu bisa membimbing ruhani seorang muridnya? Ulama syariat, mereka gak mampu untuk membimbing murid-muridnya menuju Allah. Maka ulama-ulama syariat, dia hanya memberikan, mengenalkan alat-alat saja menuju Allah. Beda dengan ulama mursyid. Ketika membimbing muridnya, mengajak muridnya untuk khusyuk kepada Allah, maka ulama-ulama mursyid itu bukan hanya jasad yang didik, ruhani. Tapi ulama syariat, dia mengajarkan ilmu-ilmu saja. Ilmu fikih untuk ibadah, ilmu tauhid untuk mengesahkan Allah, ilmu tafsir untuk memahami Al-Quran, ilmu usul fikih untuk bisa mengambil istinbat hukumnya, ilmu nahu, ilmu sorob, itu alat. Nah, ulama syariat, mereka mampu mengenalkan kepada manusia hanya sebatas ilmu alat. Tapi ulama mursyid bukan hanya sebatas mengenalkan, tapi membawa ruhani seorang murid tadi untuk khusyuk kepada Allah. Maka gerbang dalam torekoh, seperti Abah Guru bilang, itu harus ada talqin baiat zikir. Jadi torekoh tanpa ditalqin baiat zikir bohong. Artinya bukan torekoh, tapi itu Abah bilang torekoh-torekohan. Nah, jadi torekoh itu adalah perjalanan menuju Allah, dibimbing oleh seorang guru mursyid atau guru rohani, guru mursyid. Makanya walaupun mereka punya pangkat kiai, buya, ustadz, dia cuma bisa mengasih ilmu informasi doang, keilmuan. Tapi untuk mengajak muridnya untuk khusyuk kepada Allah, ulama syariat di situ nggak mampu. Nah, perlulah di sini seseorang itu untuk jalan menuju Allah itu harus butuh seorang pembimbing. Makanya ulama-ulama terdahulu, beliau memberikan suatu gambaran tamsil, ulama sufi itu. Asyarat kasafina wa toreko kalbahri wal haqiqat durun bola. Toreko itu ibarat sapina. Sapina itu artinya kendaraan. Toreko itu kalbahr, lautan. Hakikat itu durun bola. Nah itu dalam Kepetul Adkiyah itu, bahwa syariat itu emang mesti di dalam toreko itu harus mengamalkan namanya syariat. Jadi toreko itu mengamalkan syariat. Syariat itu apa? Perintah Allah yang Allah perintahkan untuk dikerjakannya. Larangan Allah diperintahkan untuk dijauhi. Itu namanya syariat, hukum-hukum, sholat, puasa, haji, syariat. Nah, toreko itu adalah mengamalkan apa yang sudah ditetapkan oleh syariat. Kalau hakikat itu buahnya. Kalau dalam kitab Kepetul Adkiyah, ketika kita belajar langsung ke guru mursyid, saya mursyid yang di bawah bimbingan Abah Guru Syekh Abdul Rahman, itu punya konsep yang disebut ketika sudah ditalqin berzikir, ada konsep ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru. Apa sih ilmu guru itu? Ilmu guru ya. Ilmu yang diberikan oleh guru. Syekh mursyid siapa? Abah Guru, misalnya Syekh Abdul Rahman. Apa itu? Jadi enggak semua ilmu alatnya dikasih. Maka diambillah Abdul Makultu ana wa nabi min qabli la ilaha illallah. Ilmu guru Syekh Abdul Rahman yang diijazahkan ke muridnya adalah ilmu untuk menuju Allah. Dipakailah alat zikir jahar, yaitu Abdul Makultu ana wa nabi min qabli la ilaha illallah. 4 kalimat 12 huruf gitu. La ilaha illallah itu 4 kalimat, ininya 12 huruf. Setiap hurufnya itu kalau dalam naftu hitungan adadil Arab, alifnya 5, haknya 2, lamnya 5. Lam itu 30 kali 5 150.
hanya itu 5 tambah 5 hanya ada 2, 10 jadi 160, alifnya 5 jadi 165. Nah, la ilaha illallah kata Syekh Sultan Aulia dalam kitab Sir Asrar beliau itu wajib ditalkin. Artinya apa? Digurukan kepada guru mursyid. Karena la ilaha illallah yang diajarkan oleh Syekh Mursyid itu mengandung hakikat. Ta'lam anna la ilaha itu mengandung ilmu hakikat. Nah, sebelum masuk hakikat ada ilmu mahabbah dan ma'rifat. Makanya ciri-ciri torekoh itu selalu dikira diawali dengan ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ketika memulai zikir la ilaha illallah itu harus pakai ajas tujuan. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Dan di dalam zikir torekoh itu nggak bisa seorang murid dia zikir sendiri. Maka di dalam torekoh itu ada istilah robitoh mursyid. Apa itu robitoh mursyid? Menghadirkan gurunya. Nah, disitulah mempanakan seorang murid yang bisa zikir gurunya. Makanya dalam konsep ajaran Abah itu ada ilmu guru, amal guru. Ilmu yang diberikan Abah guru itu hanya kalimat la ilaha illallah. Nah, ketika murid dikasih la ilaha illallah, murid jangan culangung. Jangan pengen nyari ilmu lain, cukup dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, dari la ilaha illallah tadi bisa membuka tentang hakikat dirinya. Makanya la ilaha illallah perlu ditalkinan sama guru mursyid itu seperti itu. Karena la ilaha illallah itu akan membuka ruhaninya seorang murid untuk bisa husul kepada Allah dengan kalimat itu. Kalau sudah diijazahkan oleh guru mursyid la ilaha illallah, jangan baca wirid lain. Nah, itu dalam toreko. Karena tadi Sultan ketika diludahi oleh Rasulullah 7 kali, kemudian Sayyidina Ali datang 6 kali, ada. Maka murid-murid toreko itu nggak boleh membaca lain kecuali ijazah dari gurunya yang disebut ilmu guru. Artinya apa? Si murid itu terikat dengan yang disebut ilmu gurunya. Jangan baca wirid yang lain. Kenapa demikian? Karena wirid-wirid yang lain yang bukan diijazahkan guru mursyid itu mengandung unsur khodam. La ilaha illallah itu murni. Makanya para mursyid itu untuk pemula-pemula ditanamlah la ilaha illallah dengan melalui talqin. Nah, dari talqin la ilaha illallah itu yang disebut baiat. Si murid berbaiat kepada guru mursyidnya, dia hakikatnya sudah berbaiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka si murid dia harus berwasilah ke gurunya, nggak langsung ke Allah atau ke Rasul. Suatu kesalahan yang fatal ketika murid toreko langsung ke Allah atau langsung ke Rasul, itu namanya murid kagak adab. Sultan Aulia tadi ketika mau ngajar diludahi 7 kali oleh Rasulullah, Sayyidina Ali 6 kali, bertanya adab. Nah, makanya dalam kitab Hikam bahwa si murid toreko itu nggak boleh mengamalkan yang lain kecuali dari gurunya. Maka disebut ilmu guru apa? La ilaha illallah. Nah, ketika orang mengamal la ilaha illallah dalam Kapitul Adqiyah itu Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan, ketika orang mengamal la ilaha illallah di mulutnya la ilaha illallah, tapi hatinya, otak benaknya seorang murid itu yang dipandang gurunya. Mulut la ilaha illallah, la ilallah. Tapi otak benak seorang murid itu apa? Dia harus berkait kepada syekh mursyidnya. Ketika seseorang zikir la ilaha illallah tanpa dikaitkan kepada guru mursyidnya, gagal. Dia cuma dapat pahala, untuk usul nggak bisa. Nah, makanya di situ kenapa ketika zikir hadirkan guru? Itu suatu pelajaran yang tepat. La ilaha illallah, mulut si murid la ilaha illallah, hadirkan gurumu. Nah, di mana? Di otak benak itu. Karena la ilaha illallah itu nggak bakalan bisa usul ke Allah tanpa menghadirkan guru. Siapa? Jadi kita Syekh Abdul Rahman.
Nah, ketika mulut la ilaha illallah, hati kita menghadirkan atau otak benak kita guru yang disebut amal guru. Jadi la ilaha illallah ketika berjalan kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kita harus menghadirkan guru. Bayangkan wajah guru itu namanya robitoh mursid. Jadi ilmunya dari guru, yang ngamal pun guru. Nah, ketika seorang murid toreko itu merasa dia mengamal, gagal total dalam bertoreko. Nah, itulah. Nah, kemudian marifat guru. Di Abah itu ada istilah konsep marifat guru. Marifat guru itu ketika orang zikir la ilaha illallah, dia meniadakan dirinya, ilmunya ilmu gurunya yang dia pakai, amalnya yang bisa ngamal gurunya, saya mursidnya. Yang bertoreko itu saya mursid. Yang bisa bertoreko husul kepada Allah adalah saya mursidnya. Maka seorang murid yaitu harus robitoh kepada mursidnya. Timbulan disebut marifat guru. Marifat guru itu di mana ketika zikir la ilaha illallah, di situ akan dianugerahi al-faidah atau dianugerahi ilmu laduniyah. Jadi la ilaha illallah itu mengandung unsur ilmu laduniyah. Apa laduniyah itu? Ilmu yang langsung diberikan Allah kalau istilah santri. Nah, kalau dalam istilah toreko, ketika la ilaha illallah kita meniadakan diri kita bisa guru, amal guru, dikasihlah marifat guru. Apa itu? Abah Syekh Abdurrahman, mursyid kita, memberikan berbagai macam ilmu rahasia. Ke siapa? Ke muridnya yang zikir tadi. Tapi konsepnya ilmu guru, amal guru, marifat guru. Jadi marifat guru itu kita mengenal guru nih. Ketika ilmu dan amal diamalkan, ada buahnya namanya marifat guru atau buah dari ilmu tadi. Akhirnya dari marifat guru kita tahu ilmu yang kita gunakan untuk usul kepada Allah pakai ilmu guru, bukan ilmu kita. Amal pun sama, amal kita bukan amal diri kita. Ketika masih bercongkol itu bisa kita, sampai kapanpun ikut ajaran Abah Guru nggak bakal berhasil. Itulah marifat guru, baru adab. Nah, adab ini salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan Sayyidina Ali. Kenapa di dalam toreko itu adab terakhir, nanti dikedepankan ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru. Karena banyak murid yang culangung, merasa pintar, merasa bisa. Akhirnya guru dilangkahi. Dikasih ilmunya, diinjek gurunya. Nah, seperti itulah murid-murid yang Abah Guru bilang bangkawara. Nah, dalam syair Arab pun sama. Wa tabibu wal muallim la yansuhani idza in lam ikroma. Seorang dokter, seorang muallim, seorang pengajar tidak akan memberikan nasihat kepada pasiennya, kepada muridnya, in lam akroma, jika keduanya nggak dimuliakan. Maka di situ ada guru gitu loh. Jadi dengan konsep ilmu guru, amal guru, marifat guru, ada guru. Nah, dari adab guru dan setelah murid mengetahui, oh ilmunya dari guru nih, nggak pakai ilmu dia. Makanya kenapa Abah Guru nggak boleh ya baca yang lain, cukup la ilaha illallah. Dia baca yang lain. Kenapa dia baca yang lain? Itulah murid yang kagak ngerti toreko. Kalau ngerti toreko udah yang jadi guru saja. Lah bila sampai dia usul. Kalau kita baca surat lain, misalnya amalan lain dari guru selain guru mursyid, gak bakal bisa usul. Dengan la ilaha illallah bisa usul. Nah, ilmu guru, amal guru, marifat guru, kita mengetahui bahwa ilmu yang kita amalkan itu ilmu guru kita yang ditalkinkan tadi. Amalnya jangan amal kita, amal guru. Nah, disinilah seorang murid toreko kadang dia bingung. Zohirnya dia ngamal, tapi hakikatnya guru. Kok bisa begitu? Ruhani bermain, itulah yang disebut robito mursid. Maka murid-murid Abah, kalau zikir sholat tanpa robito mursid kagak diterima. Sholat 5 waktu harus robito mursid, tanpa robito nggak diterima. Sholat Anda sholat jasa. Kenapa dalam ajaran Abah itu sholat harus ada robito mursid, zikir robito mursid, harus ada hadirkan guru? Karena murid-murid Abah itu rohnya roh mudof. Murid Abah itu nggak mengandalkan jasad, tapi yang dididik oleh Abah roh mudofnya.
Boleh badan itu berbeda-beda, ada umur yang 50, 20, 25, itu jasad. Ketika menjadi murid Abah, ruhnya sama, roh mudof, ruh yang nyantel ke guru mursyid. Nah disitulah kenapa seorang murid itu Abah Guru jangan selingkuh guru. Kadang ngeyel selingkuh guru. Kenapa? Karena dia akal syariat. Ketika dia sudah masuk toreko harus pakai akal toreko. Ya karena di toreko itu ada aturan main yang disebut ilmu guru, amal guru, marifat pada guru. Nah, kalau ada murid, mereka kan kita perlu belajar fikih, kita perlu belajar tafsir. Itu di luar ilmu guru, itu pengetahuan, bukan untuk usul ke Allah. Bahkan kehijablah seorang murid ketika gurunya memberikan alat untuk usul ke Allah, dia cari ilmu syariat. Dia kehijab, makanya ikut Abah bertahun-tahun, ya kagak kebuka-buka. Kenapa? Karena ilmu yang Abah kasih, dia nggak amalin ilmu lain. Seperti Allahumma anta salam. Seperti wirid-wirid yang umum. Buat murid Abah udah nggak boleh. Harus pakai wiridan yang dikasih Abah. Setiap habis sholat langsung hadiah. Istighfar, sholawat. Ila anda masih la ilaha illallah, begitu kata Abah. Tapi yang terjadi murid Abah mencampur adukan. Ketika mencampur adukan, dia nggak tahu secara rohani, dia sudah su'ul adab, tarkul adab, yang disebut selingkuh guru. Jadi perjalanan toreko khususnya di Abah Guru ini adalah perjalanan toreko yang ada aturan. Nggak boleh ngatur sendiri, harian, mingguan, bulanan. Nah yang disebut bulanan manakib. Ya manakib itu bisa dari malam, dari si pagi. Sebelum manakib dia pada pulang. Gimana manakib dari mana dia? Nah, jadi ajaran Abah itu ajaran kepatuhan yang sudah tersusun baik oleh Abah Guru. Ini loh, kalau Anda pengen selamat harian, mingguan, bulanan, kata Abah. Abah akan bertanggung jawab ketika Anda harian, mingguan, bulanan. Tapi ketika Anda melanggar harian, bulanan, jangan salahkan, akan terjadi sesuatu dalam kehidupan seorang murid. Kenapa demikian? Karena murid sudah berbaiat. Kenapa berbaiat? Berbaiat itu berat, saudara. Jadi jangan dianggap ringan ketika talqin baiat itu. Jadi talqin baiat itu dia sudah ada perjanjian dengan Allah melalui syekh mursyidnya. Tapi kalau ada murid, ini kan talqin biasa, bisa belajar keluar. Nah, dia ngelanggar itu. Makanya Abah Guru bilang, kalau udah di Abah udah, ilmu Abah aja yang diamalin. Karena ilmu guru, kalau belajar tafsir, nahwu, sorof, itu bukan ilmu guru, itu pengetahuan otak benak. Yang bikin ngehijab murid itu. Nah, la ilaha illallah diamalkan tuh 165. Boleh lebih, kata Abah 200. Jadi perjalanan ini sekali lagi, la ilaha illallah yang diamalkan oleh murid Abah itu ada hodamnya. Hodamnya siapa? Syekh mursyid. Abah Guru jadi hodam kita itu. Kalau Anda baca misalnya di luar diijazahkan Abah, hodamnya ya jin. Nah makanya kenapa pakailah ilmu gurumu. Apa itu? La ilaha illallah. Nah, ada zikir jahar, ada zikir khofi. Nah jahar khofi ini dalam sejarah itu adalah perjalanan Sayyidina Ali dengan Abu Bakar Siddiq yang disebut nanti bakal cikal Qadiriyah sama Naksabandiyah. Dua toreko itu digabungkan oleh seorang ulama Nusantara yang namanya Syekh Ahmad Khotib Sambas. Syekh Ahmad Sambas dari jalur kita nih ke Syekh Abdul Karim Tanaro Banten, dari Syekh Abdul Karim ke Syekh Solihun Benteng, Syekh Solihun Benteng ke Syekh Abdul Khair Jambu, baru ke Abah Guru ke kita. Itu jalur kita. Jangan pakai Abah Anom. Murid Abah, jadi murid Abah, dia pakai Abah Anom. Kalau dalam tawasul 10 boleh, itu kan hadiah. Tapi nggak boleh digabung dengan Abah Anom. Karena aturannya lain, Abah Anom tabaruk, kita sulu. Nah, kenapa kita ini toreko sulu? Kalau yang di Abah Anom itu tabaruk gitu. Tabaruk itu artinya cuma
jagung dilempar, mau jadi mau kagak, yang penting selamat. Kalau di Abah, jagung, biji jagung ditanam di dalam tanah, kemudian tumbuh, disiram. Makanya di Abah ini ada istilah naik tingkat, perlatipah. Itu ditanam alif lam ha itu ismuzat. Setelah ditanam lagi yang kedua, tanam ketiga, keempat, kelima, sampai ketujuh. Barulah di situ ilmu zohir batin Muhammad. Di tabaruk kagak ada. Makanya kadang murid Abah selalu menyamakan, beda, zikirnya sama, tapi perjalanannya beda. Tabaruk dengan suluk. Kalau tabaruk itu gurunya yang yang berlaku gurunya. Ketika gurunya sudah tidak ada, tidak boleh dimursidin lagi, kata Abah. Kalau Abah suluk, walaupun Abah guru nggak ada, tetap robitonya ke Syekh Abdul Rahman. Kalau yang tabaruk nggak bisa, kata Abah, putus dia. Nah, makanya ketika memiliki mursyid tabaruk, berarti si murid tadi harus meneruskan ke mursyid yang suluk. Nah ini enggak, ngeyel. Ya karena kenyeyelan tadi, akhirnya nggak paham ajaran Abah guru. Jadi ketika kita sudah belajar diajar Abah guru, nanti dikasih tuh pahaman nabiin, wa ibdul mursalin, wa malaikal muqarrabin. Nggak perlu lagi pakai kertas. Ini masih pengen ngaji fikih, ngaji tafsir, ngaji hadis. Itu Mas Atong. Jadi ilmu Abah tadi itu mengandung ilmu ladunia, ilmu laduni. La ilaha illallah, Anda patuh dengan kalimat itu. Zikir hobinya akan dibuka yang namanya Fathul Ghaib. Wah, Jarul Khair. Itu zikir hobi. Nah, kenapa Abah mengatakan jangan selingkuh guru? Karena ilmu Abah yang 7 latifah Anda istiqomah, dibuka tuh rasa-rasa Allah. Yang ditorekoh lain belum tentu. Nah, jadi perjalanan manakib itu menceritakan masa hidupnya orang soleh. Itu namanya manakib. Asalnya mankobatun, mankobadatin, manakib, jamak dia. Mankobatun, mankobadani, manakib. Artinya napaktilah seorang orang soleh atau seorang guru. Makanya ada manakib Syekh Sultan, ada manakib Syekh Saman, ada manakib Umar bin Khattab, ada manakib Sayyidina Ali, ada manakib Husain. Nah sekarang nih orang-orang Syiah tuh, orang Syiah itu dia sangat cinta kepada Husain karena dipenggal di Karbala. Makanya Husain itu mereka agung-agungkan, ya Husain, agisni gitu. Makanya banyak orang yang menganggap mereka itu mirip-mirip Syiah katanya. Ya memang guru-guru yang kita pakai di Toreko sama orang Syiah dianggap Syiah yang Imam 12. Siapa itu? Sayyidina Ali, Imam Zainal Abidin, Imam Musa Kazim, Ahmad Bakir, Ja'far Shadiq. Itu mereka anggap itu Imam 12, Imam Muntazor. Makanya orang-orang Syiah itu sholatnya harus pakai tanah yang dari Sayyidina Ali. Nah di kita bukan Syiah, di kita ahli sunnah wal jamaah. Torekoh Syekh Sultan Aulia itu punya mazhab disebut mazhab Hambali. Syekh Sultan itu bermazhab, dia mazhab Imam Hambali. Apa cirinya mazhab Imam Hambali? Ketika tahu a'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Itu mazhabnya Hambali. Nah, ketika Syekh Sultan Aulia bermazhab Hambali, ya berarti bukan Syiah. Gitu loh. Ahli sunnah wa. Nah, Ibnu Hambal ini termasuk imam 4 mazhab. Yang dimana di jumhur ulama, mayoritas ulama dunia, orang itu harus bermazhab 4. Pertama, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, Syekh Sultan Aulia itu mazhabnya Hambali. Maka beliau selalu auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kalau mazhab Syafi'i, auzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Nah, dari Syekh Sultan inilah Toreko itu kan Qadiriyah itu dari Syekh Sultan. Nah, Syekh Sultan itu mazhabnya Hambali. Berarti apa? Beliau Sunni. Kalau ada menyamakan
bahwa toreko itu Syiah karena imam-imamnya tadi itu Husain, Imam Zainal Abidin, Muhammad Bakir, Ja'far Shadiq, Imam Musa Kazim. Itu memang orang-orang Syiah menyebutkan nama Musa Kazim. Dari Musa Kazim lah ya kan. Nah, Musa Kazim ini salah satu daripada zuriat Rasul. Kemudian kesininya orang Ajem tuh. Imam Musa Kazim, Abu Hasan Ali Ridho itu orang Ajem bukan zuriat. Sampailah ke Syekh Marukarhi, Syekh Syarif Sakoti, Syekh Junaid Al-Baghdadi itu Ajam, bukan zuriat Rasul, Ajam. Saya Abu Atur Tusi itu Abu Bakar Al-Hikari, Abu Said Mubarak Al-Mazuni, baru Syekh Sultan. Nah, Syekh Sultan ini ada dalur ke Rasulullah dari bapaknya maupun dari ibunya. Kalau dari ibunya adalah Hasan, kalau bapaknya Husain. Gitu. Jadi kalau ada orang menganggap toreko Syiah, mereka nggak paham. Nah inilah silsilah perlu. Nah dari Syekh Sultan ini terus kan Abdul Aziz, Muhammad Syekh Samsudin, Syekh Saruddin, Syekh Nuruddin, Syekh Huddin, Syekh Samuddin, Syekh Yahya, Syekh Abu Bakar, Syekh Abdul Rahim, Syekh Utsman, Syekh Abdul Fattah, Syekh Oman Murad. Nah itu keluarga Syekh Sultan tuh. Barulah ke Indonesia Syekh Samsudin yang gurunya Syekh Ahmad Sambas. Baru Syekh Ahmad Sambas, nah, itu orang Indonesia, orang Ajam. Nah Syekh Ahmad Sambas lah yang menyebarkan toreko. Dari perintah kata Abah Guru, itu perintah dari Syekh Sultan langsung. Jadi Syekh Ahmad Sambas itu punya perintah langsung dari Syekh Sultan. Kemudian bertanya akal kita, Syekh Ahmad Sambas dengan Syekh Sultan beda zaman. Nah itulah di toreko bahwa wali yang mursyid Syekh Sultan itu ruhaninya bisa ditemuin. Nah akhirnya orang syariat, wah nggak masuk akal. Sekarang Syekh Ahmad Sambas orang Indonesia, masa Syekh Sultan bisa ngobrol gitu? Ya Abah Guru kan ketemu Syekh Sultan. Nah hal-hal seperti ini kadang bikin ragu seorang murid. Jadi Syekh Ahmad Sambas dengan Syekh Sultan beda zaman, tapi secara rohani Syekh Ahmad Sambas berdialog. Kenapa Syekh Ahmad Sambas itu bisa didatangi Syekh Sultan rohaninya? Bahkan Bahuddin Naqsabandi kata apa? Yaitu riado. Dari belajar kepada Syekh Samsudin lah Syekh Ahmad Sambas kemudian derajat rohaninya naik. Hadir Syekh Sultan. Karena ada terjadi bergejolak antara toreko Qadiriyah dan Naqsabandiyah, dua toreko besar ini sering mengklaim. Karena Qadiriyah itu identiknya dengan keduniaan. Gitu loh, alam syahada, kekayaan, kekuatan. Kalau pengen kuat, pengen jagoan, ya Qadiriyah doang. Yang kaya Qadiriyah. Anak Sabandi itu hakikat. Maka saling klaim antara dua toreko besar ini yang didirikan oleh Bahuddin Naqsabandi dengan Syekh Sultan Ali itu saling berklaim, saling menganggap paling hebat. Nah disitulah Abah Guru berkongsi lah dua ulama besar tadi, Bahuddin Naqsabandi dengan Syekh Sultan tadi berkongsi, akhirnya dipilih secara jasad ulama Nusantara, orang Indonesia, Kalimantan. Ruhani Syekh Sultan hadir. Disitulah Syekh Ahmad Sambas diperintahkan untuk mengajarkan torekoh yang awal didirikan oleh Syekh Ahmad Sambas kan daerah Serang kata Abah. Serang, daerah Koronjo. Dari daerah Koronjo lah nanti akan diteruskan oleh muridnya Syekh Abdul Karim Tanaro Banten. Kebenaran orang Ciampea ya, ada seorang jagoan bernama Solihun Benteng belajar ke Abdul Karim. Dari situlah kata Abah, belajar ke Syekh Abdul Karim. Syekh Solihun Benteng ini orang hikmah, orang jagoan, orang jadu. Nah disitulah Syekh Solihun Benteng belajar ke seorang ulama sufi. Karena ilmu hikmah itu ilmu jagoan, ilmu hodam, kalah sama orang sufi. Makanya beliau kalahnya apa? Kupinya diiris. Nah dari situlah Syekh Solihun itu beliau mengamalkan torekoh. Di tengah-tengah Syekh Solihun zamannya ada seorang Mama Hoer, seorang ulama asalnya dari Lewi Jambu, daerah Sadeng. Kata Abah itu muridnya ulama-ulama semua. Di tengah-tengah zamannya Syekh Solihun Benteng, maka Syekh Solihun memberikan statement
bahwa Mama Hoer kalau nggak masuk toreko nggak bakalan minum baunya surga. Nah, akhirnya Abah Hoer penasaran, datanglah ke itu tuh Solihun ke benteng dari Galuga tuh jalan. Akhirnya jadi murid Abah Solihun. Nah dari Abah Hoer, alhamdulillah guru kita tuh si Abdurrahman. Gitu sejarahnya. Ya, si Abdurrahman kita nih yang nerusin ajaran beliau. Itulah kata Abah, kenapa seorang murid harus tahu silsilah gurunya. Dari mana Anda dapat ilmu toreko? Dari si Abdurrahman gitu. Si Abdurrahman dari mana? Dari Abah Hoer. Abah Hoer dari mana? Saya Surun Benteng tuh, si Abdul Karim sama dari Sambas. Segitu aja udah cukup. Kun ama maseka kanaka maitun bihayin. Ketika kita sudah punya guru mursyid, maka konsep belajar dengan guru mursyid itu harus kun ama masika kanaka maitun. Jadilah kamu di hadapan guru mursyid seperti mait. Jangan ngelawan. Belajar toreko ngelawan ke guru, yang mana usul. Beda dengan orang kampus, bisa debat dengan guru, di toreko nggak bisa. Putus kehakikatan Anda, putus usul untuk ke Allah. Ketika Anda mendebat guru mursyid atau badal-badal yang Abah percaya, makanya di situ apa? Suruh dengerin, jangan banyak tanya di hadapan gurumu. Kenapa jangan banyak tanya? Jangan pakai mulut. Hatimu dengan latifah yang ditanam oleh Abah Guru, tanya dengan latifahmu, bukan dengan mulut, bukan dengan akal syariatmu. Yang terjadi ketika orang dia mendengar dengan akal dan mulutnya dia debat, akhirnya apa? Terjadilah perselisihan. Bahkan Abah Guru memberi kenitandi, jangan banyak tanya di hadapan gurumu ketika ada ajarannya lagi diajarkan. Kenapa seperti itu? Latifah sudah ditanam. Pokoknya tanya sama latifahmu gitu. Makanya murid Abah itu di situ dia dulu belajar syariat, masuk ke Abah. Ilmu-ilmu syariatnya masih dipakai. Dia anggap ilmu syariat itu bisa usul, nggak bisa saudara. Dengan ilmu toreko Anda usul melalui itu Robito Mursyid yang disebut sandarkan ke guru mursyidmu itu. Nggak bisa ilmu syariat Anda bawa ketika jadi murid Abdurrahman. Saya ibadah ke Allah yang mana? Anda sudah innalladzi yubayyinu ditalkin itu berarti Anda wasilah dengan guru mursyid. Kalau Anda langsung ke Allah, Allah itu ismu zat alif lam ha. Rasulullah emang kita tahu. Nah, mursyidlah yang menghantarkan ruhani murid ke Allah, itu mursyid. Kalau belajar tarekat, makanya orang-orang yang dulu pesantren belajar syariat, belajar ilmu syariat, tafsir fikih, usul fikih, taruh kata Abah. Ikut aturan guru, ilmu gurumu, bukan ilmu di luar Abah. Anda belajar tafsir bertahun-tahun gak bakal ngusul. Anda belajar fikih bertahun-tahun gak bakal usul. Anda ilmu syariat di luar kau dianggap kiai, di luar kau dianggap buya, ke Abah jadi murid. Murid itu ikut aturan mursyidnya. Mentang-mentang di luar jadi kiai, jadi ustaz, jadi ajaman, di sini ngatur, kok nggak bisa. Itulah hijab ketika titelmu kiai, ustaz, ajengan. Makanya nggak ada murid Abah yang ajengan ke sini. Kenapa? Ya di sini harus jadi murid. Murid itu berarti harus patuh dengan aturan gurunya. Nah, itulah perjalanan toreko saudara. Jadi ilmu syariat yang Anda sudah belajar di pesantren, belajar di kuliah, di universitas, sini taruh. Belajar ilmu Abah aja zikirin. Oh saya belajar nahu, oh saya S1, S2, S3, profesor doktor. Oh enggak, taruh titel Anda. Pak Harun Nasution, itu beliau ini dosen, bahkan rektor IAIN ketika itu. Ketika belajar sama Abah Anom, dibukakan oleh Abah Anom, kemudian dia talkin. Di mana duduk beliau? Di bawah bedug. Ini kita nih murid Abah kadang gaya-gayaan. Baru di luar jadi gini gua gayaan. Nah disitulah di Abah itu lepas tuh titel. Titel dilepas. Anda di luar kiai, di sini murid.
Di luar Anda dibilang ajengan, di sini murid. Di luar Anda gelarnya Habib, sini murid. Ketika itu dilepas semua, barulah bahwa kebodohan, dosa perdosaan itu, konsep itu yang akan menghantarkan seorang murid Syekh Abdul Rahman untuk usul kepada Allah. Usul kepada Allah itu gimana sih? Gitu. Usul. Jadi toreko itu jangan identik dengan klinik. Wah, ini klinik nih. Orang itu beranggapan belajar toreko itu bisa terbang, bisa ngobatin. Kalau ada orang bisa ngobatin, dia udah usul. Bohong itu. Jadi belajar toreko itu bukan nyari karoma. Makanya Abah Kanta, seorang mursyid yang di Labuan itu, jangan kau cari karoma, jangan kau cari kehebatan, istiqomah aja jalanin. Nanti karoma itu datang, nanti akan datang kehebatan dari guru. Nah. Jadi murid Abah jangan tertipu bisa ngobatin belum usul. Itu tertipu dengan ilmu khodam. Ngobatin, nggak ada di Abah ngobatin. Pengobatan di Abah nggak ada, ngobatin sendiri udah ditalkin. Makanya kalau ada murid Abah ngobat-ngobatin, bohong. Jangan dipercaya. Tipu-tipuan setan itu. Makanya hati-hati murid Abah. Di zikir Abah cuma la ilaha illallah. Nggak ada ngehadirin. Hadirin hodam, media nggak ada. Kecuali badal-badal kaul Abah kasih. Menghadirkan Abah Guru Al-Madad hadir itu. Di luar badal kaul nggak ada. Kecuali badal talqin Khalifatul Syekh. Pakai Al-Madad itu. Di luar itu nggak ada. Masa ada syekh lain hadir? Dari mana? Nggak ada Abah ngajarin seperti itu. Makanya kalau nanti di iwan-iwan ada yang menghadirkan syekh-syekh yang lain dengan media yang lain nggak pakai Al-Madad, bohong. Gak usah dipercaya. Itulah yang bikin hancur ajaran Abah Guru. Itu orang yang bisa ngobatin. Itu nggak ada di Abah ngobatin itu orang hikmah. Dia berkedoktoreko. Orang hikmah berkedoktoreko masuk Abah, pengen cari dunia. Sama murid Abah demen goib. Goib, kalau ada yang bisa goib dideketin, minta dibuka ini. Itulah murid Abah yang banyak ketipu sama goib. Akhirnya ketipu sama goib bukan toreko, mistik, dukun. Makanya marah murid Abah dibilang dukun. Karena di Abah nggak ngajarin dukun kan. Kalau seandainya mukasapa dalam kitab hikam, al-mukasapa, mukasapa itu nikmatun minallah. Bagi si murid itu nikmat dari Allah. Wa syukruha, untuk syukur mukasapa tadi apa? As-satru wasafu. Kalau si murid itu mukasapa, itu nikmat dari Allah. Maka cara bersyukur orang mukasapa itu apa? Satru. Kalau udah bisa kebuka mata batinnya, tutup. Wasafu, safu itu artinya memberi maaf. Makanya Nabi Ibrahim ketika ke alam malakut turun ke dunia, diajak jalan-jalan, akhirnya ngelihat apa? Ngelihat manusia itu yang berdosa didoain, biar mati. Nah makanya kalau ada murid yang wiri dan zikir Abah mukasapa, itu nikmat dari Allah. Cuma cara bersyukur apa? Satru wasafu. Satru itu tutup. Jangan kayak Nabi Ibrahim, dia bongkar semua, akhirnya apa? Suruh nyembelih anaknya. Nah, jangan seperti itu. Jadi murid Abah yang mukasapa jangan tertipu. Merasa usul, Abah hadir. Abah hadir ke rumahnya. Abah ngobrol sama saya, gitu. Itu tipu-tipu daya. Jadi toreko itu ngamal syariat. Nah syariat toreko itu kita nih torekonya zikir. Zikir la ilaha illallah, zikir jahat, zikir hobi, zikir siri yang sudah dapat sama khotaman. Nah di situ berarti itu adab seperti dalam manaqib Syekh Sultan. Rasulullah meludahi Syekh Sultan 7 kali, Sayyidina Ali 6. Itu adab. Nah kalau murid Abah ngamal amalan lain di luar Abah, kagak adab, nggak bakal usul. Atau ada murid Abah datang ke kiai lain, tanpa izin mursyid, nggak boleh itu. Dia anggap apa? Silaturahim. Dalam syariat benar silaturahim. Tapi ketika ajaran toreko suluk, selama
gurumu tidak mengizinkan untuk bertanya sejaman muridnya, itu suul adab, saudara. Misalnya abang udah nggak ada, wah abangnya udah nggak ada, kita nyari mursyid yang ke kiai nanya-nanya, itu suul adab. Nah itu yang harus dipahami. Jadi kebanyakan orang belajar toreko itu ilmu syariat yang sebelum ke abah dapat, dia praktekkan di sini, oh nggak bisa, karena di abah itu ada aturan-aturan khusus. Yang mudah-mudahan dalam perjalanan toreko ini kita selalu minta bimbingan dari semursyid, karena abah guru ini walaupun ada kuburannya, ruhaninya bukan kuburannya, ruhaninya masih hadir setiap murid-murid abah. Makanya jangan ganti mursyid baru itu malah bikin bikin hancur. Karena mursyid yang anggap mursyid itu kan harus ketemu Syekh Sultan, baru bisikan-bisikan aja udah ngaku mursyid. Kalau dalam perjalanan abah kan harus ketemu Syekh Sultan Aulia, itu pun dari gurunya. Nah kalau gurunya goib bagaimana? Oh ada guru goib datang katanya untuk menggabung antara Syekh Abdul Rahman dengan Abah Anom. Dari mana? Itulah orang yang banyakkan mistik, ilmu klinik, ilmu hikmah. Orang-orang yang belajar ke abah bawa ilmu hikmah itu nggak hilang, hebat, jadi hebat, merasa hebat itulah. Padahal dia tertipu, bukan ikut toreko abah, bukan orang hikmah nih. Makanya buang ilmu hikmah, sampah toreko kata abah. Tapi murid abah ngeyel, karena ilmu hikmah itu bisa narik tamu, bisa hebat, bisa dianggap hebat, maka masuk ke abah toreko cuma kedok, tapi ilmu hikmah yang dia praktekkan. Cuma nyari masyhur. Di toreko itu bukan nyari masyhur, nyari apa? Mendem diri, khumul. Datang ke abah pengen kaya, ya nggak bisa. Yang kaya aja dibantai habis-habisan, miskin. Yang terkenal dia terpendem karena khumul. Jadi masuk toreko itu pendem diri. Nanti guru mursyid yang menghendaki, ketika mursyid itu memasyhurkan, ya Anda berarti nikmat dari mursyid, harus siap-siap itu. Ketika mursyid itu akhfa, artinya menyembunyikan, ya itulah mursyid. Maka semua yang namanya murid-murid Syekh Abdul Rahman itu kehendaknya ada di Syekh Abdul Rahman. Bukan bicara kehendak Allah lagi anta. Karena innalladzina yubayyinaka innama yubayyinu Allah, itu yang harus dipahami oleh murid Syekh Abdul Rahman. 20 tahun ikut abah masih percaya dengan ini mah kehendak Allah, qadarullah. Itu PKS. Qadarullah. Itu bahasa syariat. PKS itu qadarullah. Kita ini kehendak Syekh Abdul Rahman. Tapi emang murid itu dia belum nerima akalnya. Kenapa? Pelajaran syariat yang dulu dia masih pakai. Kalau di abah pelajaran dahulu udah taruh. Zikir, jahar, kopi, khotaman, dibuka tuh. Allahumma ftahli biputuhil arifin, Allahumma ftahli biputul arifin. Biar kita dibuka tuh hatinya, tirai kita seperti orang-orang arif. Bila abang ngijazain itu, banyakin aja doa itu. Allahumma ftahli biputul arifin, Allahumma ftahli biputul arifin. Jangan doa yang lain. Nah itu perjalanan abah guru secara silsilah nyata. Nggak usah diragukan lagi. Silsilah kita nyambung. Kalau dibilang kita ilmu Rasulullah, betul. Habib itu belum tentu ilmunya Rasulullah. Kalau kita nih murid abah, itu nyambung silsilahnya maknawi itu. Jadi yang berhak untuk ngaku Habib itu ya sebenarnya murid abah, karena silsilahnya nyambung. Kalau mereka kan dari Ubed yang munqati sanad. Kalau kita, walaupun kita orang Jawa, orang Sunda, orang Padang, orang Batak, tapi sanad kita jelas, keilmuan, ketorekohan ruhani. Jadi bukan ngaku-ngaku, mudah-mudahan di manaqib yang kedua ini. Yang kedua ya. Iya. Kedua nih. Mudah-mudahan nih murid-murid abah selalu bersatu ya. Paham syariat Anda nggak bisa untuk memahami toreko.
Jadi ulama syariat itu nggak bisa menghakimi orang torekoh. Makanya hukum syariat jangan kau terapkan di hukum torekoh. Kata Abah, jangan belajar keluar, itu hukum torekoh. Adab, jangan nyari guru di luar Abah, ya kan? Jangan selingkuh guru, itu namanya hukum torekoh. Hukum syariat, oh belajar kemana aja, itu syariat. Hukum syariat kau jangan terapkan di torekoh Abah. Bener, tolabul ilmu paridon akal musim-musim. Oh, nuntut ilmu di mana aja. Itu hukum syariat. Nah, ketika tolabul ilmu paridon ala kulli muslimah muslimat, Abah ngambil dalil itu, maka Abah guru memberikan tafsiran, memberikan takwilan dari Abah guru tolabul ilmu paridon ala kulli muslimin, maka hukum torekoh harian, mingguan, bulanan hukumnya fardu ain itu. Bagaimana kalau ngaji di luar? Fardu kifayah. Duluin dulu ajaran Abah guru. Jadi hukum-hukum syariat tidak bisa diterapkan di hukum toreko. Kalau masih ada orang yang seperti itu murid Abah, ya blow on namanya. Nah, itu hukum syariat gak bisa diterapkan di toreko. Maka Abah guru bilang, jangan selingkuh guru, itu hukum toreko. Tolabul ilmu paridotun ala kulli muslimin wa muslimat. Nah, itu dengan ditafsirkan oleh harian, mingguan, bulanan. Jadi murid Abah yang wajib harian, mingguan, bulanan. Ngaji tafsir, ngaji fikih kagak wajib. Karena itu ngotor-ngotorin otak benak. Karena murid Abah otak benaknya dikasih namanya latifun nafsi, namanya jiwa Muhammad, gedung Muhammad, dikotorin pakai tafsir. Kecuali Anda sudah sempurna, insan kamil baru turun ke syariat. Dibenerin tuh tafsir tuh. Maksudnya begini loh, itu murid Abah, jenjang visi misi murid Abah ke situ. Bukan udah toreko, sudah hotam ngikut orang syariat, doon. Orang udah hotam ngikut syariat. Lah otak benak Anda udah jiwa Muhammad, kolbunya Muhammad. Ulama syariat belum nyampe ke situ. Makanya sekali lagi, hukum syariat, ya hukum-hukum fikih nih yang di syariat. Silaturahmi kan ini. Kalau di Abah, kalau guru itu tidak memerintahkan, kau jangan lakukan. Kan ada seorang murid pakai udeng-udeng, kemudian dicopotlah oleh mursidnya. Seketika si murid itu nggak pakai udeng-udeng lagi, sampai mursidnya wafat, dia nggak pakai udeng-udeng seperti itu. Sama dengan orang-orang yang ijazah hadis. Ketika seorang ulama hadis itu mengijazahkan megang jenggot, jenggotnya dipegang, maka orang yang mengijazahkan lagi harus pegang jenggot gitu. Nah, itulah sanad. Perlu kita bersanad. Di Abah, ya ajarannya harian, mingguan, bulanan. Kenapa di sini nggak ada kitab, nggak ada fikih, nggak ada tasawuf? Kan toreko harus tasawuf. Itu mah ilmu pengetahuan. Di Abah ini ilmu praktek, ilmu ngamal. Kalau murid Abah nggak ngamal, ikut Abah 20 tahun juga nggak paham-paham. Akhirnya apa? Klinik. Yang dikembangkan kliniknya, murid Abah ketipu. Orang yang sudah bisa ngelihat goib itu katanya, udah nyampe belum? Belum nyampe. Jadi orang-orang hikmah masuk toreko Abah itu ilmunya tambah hebat. Kenapa? Ujian buat dia. Karena dia merasa hebat, merasa usul. Akhirnya apa? Nggak nerima ajaran Abah. Akhirnya harian mingguan kagak ogah. Karena dia udah merasa udah bisa ngelihat. Itu kasarnya kasab setan, tau nggak? Kasab setan itu. Walaupun udah kasab, tetap murid Abah murid. Ujian orang yang mukasabah itu. Makanya toreko dulu, jangan hakikat dulu. Kalau toreko dulu berarti dunia akhiratnya ketemu. Kalau udah hakikat, aduh, minum cuma rasanya doang, makan rasanya doang. Nah, mudah-mudahan kita terus istiqomah. Jangan kepengaruh dengan ocehan-ocehan orang. Bahwa di sini udah nggak ada karomahnya, bohong. Itu murid-murid malas. Karomah Abah ada di sini. Syekh Abdul Rahman tuh di sini.
Kalau ada yang bilang, Abah udah nggak ada, nggak usah dimursidin, kata siapa? Tuh murid-murid Abah yang konyol tuh, konyol. Akhirnya Iwan kepengaruh nyari mursid, ketemu mursidnya kagak tanggung jawab. Kalau di Abah dunia akhir tanggung jawab, Anda nggak bakal ditanya sama Mungkar Nakir kalau memegang ajaran Syekh Abdul Rahman. Anda nggak bakal ditaruh di alam barja. Kalau orang syarat ditaruh di alam barja, ditanya sama Mungkar Nakir, kita enggak. Nah itulah, ayo terus semangat ajaran Abah, terus kita gali, terus ajaran ibu itu continue. Bener kata Abah Kanta, kau istiqomah dulu, jangan kau nyari karomah, jangan nyari kehebatan, tapi kau istiqomah. Dengan istiqomah, karomah akan ngejar Anda. Karomah siapa? Syekh Abdul Rahman. Kita pinjam karomah beliau, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya jamaah Ustaz Jakarta Torek di channel YouTube Jakarta Torek ini, channel yang selalu bicara Torekoh. Jangan bosan-bosan, karena dakwah Torekoh itu ya seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Zahir wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabi Hashim Muhammad wa ala alihi wa sallim taslim.